Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uswatun Hasanah, NIM 230301929 dari TBIH semester 5. Baik, di sini saya akan menyampaikan sedikit materi yang mengenai yang pertama adalah pengertian etika, yang kedua adalah pengertian etika Pancasila, dan yang ketiga adalah Pancasila sebagai solusi problem bangsa. Yang pertama adalah pengertian etika. Secara bahasa etika lahir dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti tampak dari suatu kebiasaan. Dalam hal ini yang menjadi perspektif objeknya itu adalah perbuatan, sikap, atau tindakan manusia. Sedangkan pengertian etika secara khusus adalah ilmu tentang sikap dan kesusilaan suatu individu dalam lingkungan pergaulannya. Sedangkan pengertian secara umum adalah aturan, norma, kaidah, atau tata cara yang bisa digunakan sebagai pedoman. Dan yang kedua adalah pengertian etika Pancasila. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, di dalam etika Pancasila itu sendiri terkandung nilai-nilai Pancasila. Dan yang terakhir adalah Pancasila sebagai solusi problem bagi bangsa. Yang pertama adalah korupsi. Tindakan korupsi merupakan bentuk penyelewengan dari butir-butir Pancasila. Dan bagaimanakah Pancasila dapat menjadi solusi pemberantasan korupsi? Upaya yang ditempuh dalam pemberantasan korupsi mempunyai 4 upaya. Yang pertama adalah upaya pencegahan atau preventif, yang kedua adalah upaya penindakan, yang ketiga adalah upaya edukasi masyarakat atau mahasiswa. Dan yang keempat adalah upaya edukasi LSM atau lembaga swadaya masyarakat. Adapun upaya pencegahan atau preventif adalah menanamkan semangat nasional yang positif. Yang kedua adalah melakukan penerimaan pegawai berdasarkan prinsip keterampilan. Yang ketiga adalah para pejabat dihimbau untuk mematuhi pola hidup yang sederhana dan memiliki tanggung jawab yang tinggi. Dan upaya penindakan adalah upaya yang dilakukan kepada mereka yang terbukti bersalah dan dengan diberikan peringatan, dilakukan pemecatan secara tidak terhormat, bahkan dapat dihukum pidana. Yang kedua adalah dedikasi moral. Moral adalah perbuatan, tingkah laku, atau ucapan seseorang dalam berinteraksi dengan manusia. Untuk mengatasi berbagai kerusakan moral yang terjadi di masyarakat, maka solusi yang untuk menanggapi masalah tersebut adalah dengan menerapkan Pancasila sebagai identitas moral bangsa. Yaitu yang pertama adalah meningkatkan iman dan takwa dengan cara bersyukur, bersabar, dan beramal soleh. Dengan kita mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, rajin beribadah, beramal soleh, tentu akan membuat kita terhindarkan dari perbuatan yang tidak sesuai. Selanjutnya, adanya mata kuliah pendidikan moral dan pengembangan karakter. Karakter salah satunya seperti pendidikan kewarganegaraan yang diikuti oleh mahasiswa untuk menanamkan pada diri masing-masing akan pentingnya pendidikan karakter untuk memperbaiki moral bangsa. Lalu pendidikan agama yang di dalamnya terdapat berbagai pendekatan untuk menuju moral yang lebih baik. Dan yang terakhir adalah mampu memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebaik-baiknya. Dan yang terakhir adalah kerusakan lingkungan hidup. Penjabaran pengenalan atau aplikasi nilai-nilai Pancasila dalam aspek pembangunan berwawasan lingkungan tidak bisa dipisahkan. Penerapan pengamalan aplikasi sila Pancasila pada kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dalam bentuk kepedulian akan hak setiap orang untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak setiap orang untuk mendapatkan informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup. Hak setiap orang untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan sebagainya. Dalam hal ini banyak yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk mengamalkan sila Pancasila, misalnya mengadakan pengendalian tingkat polusi udara agar udara yang dihirup itu tetap nyaman, menjaga kelestarian tumbuh-tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar, mengadakan gerakan penghijauan dan sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.